Selamat pagi Bu Betty dan teman-teman, saya Doli Mandala Putra akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Pembelahan sel terdiri dari 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Saya akan menjelaskan tentang tahap profase. Ciri-ciri dari tahap profase adalah sentrosom mengalami replika menghasilkan 2 sentrosom. Setiap sentrosom kemudian akan bergerak menuju kutub-kutub inti dari sel yang terletak berlawanan. Mikrotubulus akan mulai terlihat berada di antara 2 sentrosom. Lalu yang keempat, lama-lama mikrotubulus akan menjadi benang-benang spindel. Lalu yang kelima, kromosom terdiri dari 2 kromatid yang identik yang akan terlihat pada sentromer atau kepala kromosom. Tahap akhir profase adalah nukleus dan juga membran inti sel akan mulai menghilang, kemudian sentrosom akan sudah sampai di kutub masing-masing. Contoh gambar tahap profase adalah ini, seperti ini. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selanjutnya, tahapan dari mitosis adalah anafase. Pada fase anafase ini, tahapan yang terjadi yaitu yang pertama adalah kromosom bergerak menuju ke arah yang berbeda atau berlawanan seperti yang dapat kita lihat dari foto atau gambar yang telah saya berikan di samping, bahwa setiap kromosom bergerak menuju ke kutubnya masing-masing atau bergerak ke arah berlawanan. Yang kedua adalah pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Tahap anafase ini juga ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Adapun 2 tahapan yang terjadi atau anafase ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah anafase A dan anafase B. Anafase A adalah anafase awal, di mana pasangan kromosom pada keping metafase terpisah dan kromatid bergerak menuju spindel poles pada sisi sel yang berlawanan karena terjadi pemendekan mikrotubul kinetochore. Pada anafase yang B atau anafase akhir, saat kromosom sudah bermigrasi ke spindel poles, mikrotubul kinetochore mulai menghilang sementara mikrotubul polar terus memanjang untuk memisahkan atau untuk pemisahan lebih lanjut spindel pole. Pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu juga mulai terjadi sitokinesis. Apa itu sitokinesis? Akan nanti dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Selanjutnya ada metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang spindel, kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Metafase memiliki ciri-ciri mikrotubulus meluas menuju setiap ujung yang berlawanan dan membentuk spindle pole atau mitotic center. Pada sel hewan, setiap spindle pole mengandung sepasang sentriode. Benang mitosis memposisikan kromosom berjajar pada bagian tengah sel atau disebut keping metafase. Pengaturan ini memastikan bahwa setiap sel menerima satu salinan kromosom atau hitung kromosom. Posisi kromosom yang terletak pada bagian inti sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Selanjutnya kita sudah masuk ke tahap akhir pembelahan mitosis, yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara 2 kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis. Proses yang terjadi pada tahap telofase sebagai berikut. Yang pertama, kromosom pada masing-masing kutub kembali menipis menjadi benang-benang kromatid. Yang kedua, nukleus dan membran inti kembali terbentuk. Yang ketiga, terjadi penebalan membran sel di bagian ekuator sehingga sitoplasma
terbagi menjadi dua atau disebut dengan sitokinesis. Yang keempat, terbentuk dua anak sel baru yang identik dengan sel induk. Demikian presentasi dari kelompok kami. Tahapan dari mitosis yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Warna pipet yang kami gunakan yaitu hitam, putih, biru, merah muda, hijau.